Apa kabar perempuan hebat? Hari ini saya bersama dengan seorang perempuan yang pekerjaannya tidak biasa dilakukan oleh seorang perempuan. Biasanya sih kalau perempuan itu bekerjanya harus yang lebih gampang daripada laki-laki, atau yang secara fisik tidak menguras energi dibandingkan dengan laki-laki. Kali ini narasumber kita bisa membuktikan bahwa pekerjaan laki-laki juga bisa dilakukan oleh seorang perempuan dan itu berhasil. Pekerjaannya apa sih? Dan siapa sih narasumbernya? Berikut profil narasumber. Perempuan kelahiran 1996 ini memiliki hobi yang menantang. Dia bisa dibilang salah satu Serikandi di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dia ditugaskan sebagai tim pengawal perjalanan Wali Kota Surabaya. Inilah Ainun Musyarofah. Nah, narasumber kita sudah hadir di sini. Pasti teman-teman akan penasaran siapakah dia. Halo, apa kabar? Halo sis. Sehat? Alhamdulillah sehat. Beliau namanya Mbak Ainun Musyarofah. Biasa kalau saya memanggil adalah Ainun gitu ya, nama akrabnya ya. Ini hari ini nggak tugas? Ya tugas sih. Tugas. Cuma sedikit agak ada waktu. Oh, kalau teman-teman lihat nih, ngelihat dari busananya aja, teman-teman sudah pasti akan ngeh. Oh, tugasnya apa, profesinya apa? Menjadi seorang tim khusus dalam pengawalan kepala daerah itu tidak mudah loh teman-teman. Apalagi dalam berkendara roda 2, bermotor, itu sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Betul nggak sih? Ya, bisa dibilang seperti kayak gitu. Berat nggak? Ya kadang berat, tapi gimana lagi, udah profesi. Kalau Ainun sendiri gabung di Dinas Perhubungan ini sudah sejak tahun berapa? Kalau bergabungnya dari Ya. 2015, tapi baru di motor 2017. 2015 gabung, baru berkendara motor jadi tim Kenari. Iya, 2017. Awal mulanya gimana kok bisa langsung jadi tim Kenari? Dan itu kenapa sih kok namanya Kenari? Ya, kenapa dibilang Kenari? Karena sejak aku sendiri baru masuk Kenari pun udah tahu namanya Kenari, tapi nggak tahu untuk asal usulnya sih. Kalau mungkin difilosofiin aja sih ya, secara ngawur. Burung kenari itu kan burungnya lincah gitu loh. Jadi kayak untuk tim motornya sendiri itu kan harus kayak tim gercep gitu kan. Kayak kesana kemari tuh kayak nggak kayak apa ya, intinya gercep aja gitu sih. Terus kalau untuk kenapa saya di Kenari atau di tim motor ini, tahun 2017 itu awal mula ada pemotor cewek. Itu kan pencetusnya Bu Risma ya, wali kota dulu, yang sekarang Bu Mensos itu setelah awalnya kan cuma 2 orang nih, aku nggak dapet motor. Terus bulan berikutnya baru dapat motor, aku ditawarin bisa apa enggak gitu, dengan segala resikonya udah dijelaskan, gamblang gini-gini nanti kerjamu. Wah ini nantang banget nih, aku kayaknya tertarik deh gitu. Oke lah aku coba gitu. Terus untuk awal-awalnya emang berat gitu, emang berat banget, kayak aduh bisa nggak sih kayak gini ya gitu. Ternyata kayak gini, kayak pulang berangkatnya pun harus yang sebelumnya beliau berangkat kan pasti gitu. Terus pulangnya juga Setelahnya beliau pulang berarti ya. nggak mesti juga kan gitu kan. Habis itu kayaknya nggak apa-apa sih, seru-seru aja. Lagian kalau misalnya nggak dipikir berat sih, enak juga sih, karena kan hobinya sendiri juga motoran. Anggap aja kita lagi touring aja setiap hari nih gitu. Jadi jalan-jalan tiap hari ya. Iya, itu hobi yang dibayar. Oke, berarti itu awal mulanya karena Bu Risma waktu itu jadi wali kota Surabaya, kan sosok perempuan berarti ya. Iya. Butuh tim yang juga sama-sama perempuan. Ya bisa dibilang gitu. Berarti bisa dibilang Ainun ini pernah motoran bareng ya sama Bu Risma ya? Ya pernah itu. Pernah? Pernah bonceng. Itu gimana kesannya gonceng wali kota loh waktu itu? Iya, pada waktu itu juga zamannya bom-boman, masih inget itu kan 2018 itu ya. Iya, yang gereja itu ya. Iya, waktu itu yang bom Polrestabes. Oke. Yang di Raja Wali tuh, Bang. Nah, itu. Jadi kayak aduh. Jadi ibu itu yang benar-benar kena macet, yang nggak bisa bergerak kemana-mana karena hampir setiap jalan kan ditutup tuh. Ibu itu langsung turun, aku mau digonceng itu aja cepet gitu. Waktu itu kebetulan jadi dadakan ya? Dadakan banget gitu. Kebetulan udah di belakang mobil nih, kayak ibu, udah ayo kamu
gitu kan. Terus aku mikirnya waktu itu bener-bener yang aku sama ibu aja tuh, yang nggak ada pengawalan dari kayak tugas yang berwenang lah, ini kayak polisi atau apa gitu kan, itu nggak ada. Jadi aku sama dalam hati gini, bukan aku takut sama ibu ya, takutnya nanti kalau ada orang iseng aku diapain dari belakang nih, ini bawa wali kota Iya, loh bawa gitu wali kan. kota nih. Ini gimana nih gitu kan. Jadi kayak lebih rasa takutnya ke ibu itu nggak ada, takutnya tuh malah nanti ada orang iseng, karena waktu itu kan emang Surabaya lagi genting banget Iya, kan, kayak benar, gitu. benar. Ya udahlah, yang ngikutin aja deh gitu. Terus dari mula bom-boman itu, jadi setiap kali ibu ada kegiatan, kalau memang itu nggak bisa dimasukin mobil, ya siap nggak siap kayak gitu. Oke. Apalagi Bu Risma itu sering giat yang di gang-gang sempit, Iya. habis itu masuk gang kecil, itu selalu sama Ainun berarti ya? Iya nggak selalu, tapi lebih Sering banyaknya, ya, lebih seringnya bermotor. iya bermotor itu. Aduh, itu ada kekhawatiran khusus nggak? Kalau misalnya, aduh, kan biasanya udah motoran nih, tapi gonceng Bu Risma ini rasanya gimana? Ada gemeternya kadang-kadang, takutnya salah nih gitu kan. Takutnya salah masukin kopling gak sih? Takutnya direm dulu, bukan masuk kopling. Kayak gitu sih takutnya. Tapi aman ya. Bu Alhamdulillah. Risma nggak protes ya? Kamu jangan ngebut-ngebut atau kamu jangan terlalu pelan gitu enggak ya? Alhamdulillah enggak. Mungkin kalau aku yang nyetir bisa jadi nggak nyampe itu ya. Direm di tempat. Iya, diem. Aduh, keren ya. Ini berarti memang passion ya, ada di tim Kenari ini dan menjadi bagian dari apa tuh namanya, jadi tim khusus kepala daerah dalam berkendara itu kan selalu memberikan pengawasan berarti ya. Iya. Biasanya kalau aku lihat nih, kalau teman-teman di SUB itu ada yang di depan, terus ada yang di belakang. Itu ada ketentuan khusus nggak sih, Mbak Ainun? Ada sih. Kalau emang di depan itu kita lebih jarang ya, soalnya kan bukan protapnya kita sih, lebih protapnya ke patwalnya dari rekan Polrestabes atau kepolisian gitu kan. Cuman kalau memang benar-benar urgent, pada waktu itu urgent banget, kita nunggu perintah dulu gitu. Oke. Jadi nggak langsung ke depan, nggak. Jadi lebih intinya kita di sini itu lebih ke kelancaran lalu lintasnya aja Oke. gitu, rutenya aja gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi lebih kepada kelancaran lalu lintas supaya kepala daerah ini atau yang sedang dikawal ini tidak ada kemacetan atau mungkin macet, tapi lebih ke keamanan aja supaya Iya, tidak terjadi seperti hal-hal itu. yang tidak Iya, diinginkan kurang gitu lebih ya. seperti itu aja sih. Kalau selama tadi tahun 2017 ya, Mm-mm. 2017 sampai 2023 ini, pengalaman yang berkesan banget, yang ngena banget ke hati selama bertugas di Kenari ini apa? Yang enak banget sampai aku masih mau bertahan gitu kan. Mm-mm. Lebih apa ya? Jadi kita kayak lebih turun ke lapangan itu, ketemunya orang kan yang pertama berbeda-beda. Betul. Terus tanggapan mereka ke kita juga berbeda-beda gitu kan. Terus lebihnya tuh gini, ketika ada kegiatan sosial sih lebihnya. Jadi kita lebih bisa kayak turun merasakan juga gitu. Walaupun kita nggak secara langsung ke situ ya. Maksudnya kan kita bukan protapnya juga ke situ kan. Tapi oh ternyata kayak gini ya. Jadi kayak di masyarakat itu kayak oh kayak mereka misalnya nih kayak stunting atau apa gitu. Kita tahu gitu loh. Kita tahu ternyata kayak gini ya, banyak kayak gini ya. Terus kayak kita di kampung-kampung kayak gitu. Lebih banyak pengalaman ke sosialnya sih yang buat aku ngena banget sampai sekarang. Jadi kita juga bisa belajar ya. Jadi Iya, sambil bekerja betul. kita jadi ngerti, oh ternyata Surabaya sedang intens menangani Apa soal gitu. stunting gitu-gitu. Iya, seperti itu. Oke. Kalau perpindahan waktu itu kan Bu Risma nih, sekarang kan sudah Pak Eri Cahyadi sama Ibu Rini. Iya. Itu ada nggak sih yang bergeser karena kan awalnya kepala daerahnya perempuan terus jadi laki-laki. Kalau Pak Eri sendiri sering nggak motoran dan dikawal oleh tim Kenari ini? Ya, kalau Pak Eri sendiri sih sering banget ya motoran. Apalagi di beliaunya- Instagram kan banyak banget ya beliaunya motoran iya, sendiri ya. beliaunya juga suka motoran juga sih ya gitu. Kalau untuk dikawal sih, iya kita cuma untuk pengamanan aja sih gitu. Tapi kalau untuk ceweknya sendiri nih lebih difokusin ke kegiatannya Ibu Rini Oh. gitu. Jadi kan kita apa ya, berkaca pada sebelumnya kan, karena kan kalau misalnya cewek atau apa, nggak mungkin juga kan kalau misalnya lagi butuh goncengan nih, nggak mungkin juga dibonceng cowok gitu Iya, kan. betul. Terus kayak mungkin kalau untuk cewek ke cewek itu lebih kayak komunikasinya lebih enak aja gitu. Oke, jadi sekarang lebih sering mendampingi Bu Rini ya sebagai Iya. ketua TPPKK Surabaya. Iya. Ah,
Ibu Rini pernah digonceng sama Ainun? Belum pernah Belum sih sampai pernah. sekarang. Tapi Ibu Rini juga suka motoran kan sama Pak Eri ya? Ya Bareng-bareng betul, ya. lebih suka motoran juga, Aduh, suka touring. aku penasaran banget nih. Kan kalau jadi tim kenari itu harus punya skill motor yang bagus kan. Gak mungkin yang suka ngerem dadak gitu kan. Gak mungkin yang sembarangan gitu. Iya. Ini Ainun sudah memang udah punya skill khusus sebelum masuk di kenari atau emang ada pelatihannya kayak gitu tuh? Kalau untuk skill motor cowok ya, ininya Iya. kopling gitu ya, dari SMA sih. SMA udah Emang mulai. passion berarti ya? Udah hobi kayaknya, hobi kelayapan gitu kan. Terus tahun 2017 itu ada pelatihan khusus emang. Itu yang latih dari Polda langsung, patwalnya Polda langsung gitu. Patwal yang motor gitu. Jadi kita kayak dilatih waktu itu 3 hari full itu dilatih kayak gitu. Terus kayak kita ada pembekalan khusus ya emang. Kayak Itu gitu. pelatihannya ngapain? Apa aja yang jadi fokus dan Materi, pasti materi juga kan, materi kalau untuk motor tuh gini gitu kan. Terus sama langsung kita belajar prakteknya. apa itu pakai yang motor itu. diajarkan? Penasaran soalnya. Ya pengereman juga pasti itu. Terus kayak berkendara kayak gitu-gitu. Kayak apa ya? Kalau pernah ini bikin SIM nih, pasti kan ada tesnya ya. Ya kalau lebih kayak gitu, cuma kita lebih apa ya? Lebihnya lah kayak gitu lah. Kayak gimana ya? Kayak kita di apa ya, kayak ininya difokusin gimana sih pengawalan gitu yang benar gitu loh, jangan sampai kamu nanti nabrak mobil yang kamu kawal dari belakang gitu. Jadi kayak gitu. Ada tekniknya, lebih fokus ke teknis tekniknya. khusus ya. Iya. Tapi ternyata kan kalau sebenarnya kita lihat berkendara itu kan nggak cuman skill aja yang dibutuhkan, tapi secara mental itu kan juga perlu kan. Nah, Kalau skill oke, tapi ternyata pada saat momen tertentu nih, ternyata motor bukan kita yang salah, tapi motor tiba-tiba yang ke kita. Itu untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu, terus menata kan sudah pakai insting nih. Oh ini bakalan pakai gini kayak gini. Itu sudah punya insting itu ya? lebih sering tuh kayak gitu. Oh. Lebih sering. Apalagi kita kalau berkendara nggak mungkin kan kita yang lebih pelan dari yang dikawal kan gitu kan. Jadi kayak ya gimana ya? Kalau untuk apa yang terjadi di jalan raya itu kita kayak lebih siap dari sebelum berangkat gitu. Apapun yang terjadi kita nggak bisa kayak diteka-teki kayak, oh nanti gini nggak kan gitu. Iya, kan. karena kan insidental gitu kan ya. Ya gimana ya, udah terbiasa sih kayak gitu. Oke. Udah jadi Sebagai seorang perempuan, kamu merasa nggak sih pekerjaan kamu ini berat gitu atau mungkin sulit gitu? Ada kalanya sih iya. Apa yang bikin kamu berat sebagai seorang perempuan? Ada kalanya sih ya memang berat ya, kayak kita tuh kayak emang kita kodratnya kita kan nggak sama kayak cowok gitu kan ya. Iya. Untuk kekuatan dan sebagainya tuh nggak sama gitu loh. Kadang kayak ngeluh capek aja sih, karena kegiatannya segitu banyak, terus rutenya juga panjang gitu kan. Itu rasanya kayak udah capek banget gini gitu Pak. Cuma ya balik lagi gitu loh. Tapi ini happy loh gitu kan. Tapi ini happy, kayak udah jadi mindset hobiku tuh motoran. Oh ini hobi yang dibayar gitu loh. Kayak udah jadi mindsetnya kayak gitu sih. Jadi memang lebih kepada capek aja ya secara fisik ya. Iya, capek. Tapi artinya perempuan ini juga bisa loh teman-teman memberikan memberikan ruang untuk dirinya semakin mengeksplor. Bahkan kalau dibilang perempuan itu nggak boleh motoran jauh-jauh, perempuan itu nggak boleh loh pergi sendiri terlalu jauh, terlalu lama, itu nggak boleh. Tapi ternyata di sini menjadi sebuah profesi yang ternyata perempuan bisa loh. Perempuan bisa menggapainya dan bisa menjalaninya dengan happy. Asal kuncinya passion ya, betul ya Ainun ya. Percaya diri dan passion. Ini yang nggak kalah menariknya nih. Kamu kan juga ternyata passionnya berkendara gitu ya. Kalau paling jauh gitu touring kamu itu di mana sih? Paling jauh itu motoran sendiri atau ngedrive sendiri itu paling jauh kemana? Surabaya, Bali. Wow, Surabaya Bali itu literally kamu nyetir dari Surabaya sampai Bali? Iya. Gak diganti sama temen? Tapi berhenti lah. Pasti. Tapi artinya beneran nyetir kan? Nyetir. Ya Allah, aku aja naik mobil itu udah capek setengah mati. Soalnya itu buat kado ulang tahunku.
Oh, jadi kadonya itu gitu ya? Iya, Apa buat namanya? pengalaman sendiri. Self reward buat diri sendiri Iya, ya? Oke, dan kamu bisa? alhamdulillah. Awalnya nggak yakin. Awalnya nggak yakin banget karena belum pernah juga sih motoran sampai luar Jawa kan gitu ya. Surabaya Bali berapa jam kalau naik motor? Aku nggak lihat berapa jam ya, karena kita juga banyak berhentinya. Aku berangkat dari Surabaya start jam 12. Nyampe lokasi jam 2 siang. Wih, jam 12 Malam. malam sampai sana jam 2 siang. Iya. Gila. Dan itu kamu di Bali keliling-kelilingnya sama motoran ya? Iya. Tapi emang lebih seru sih motoran daripada naik mobil kalau di Bali ya. Iya. Cuman kalau Bener. OTW-nya itu ya gak seru. Itu sih gila sih menurutku. Bener. Kalau orang tua kamu sendiri tuh pernah gak sih? Ini kan Ainun masih single ya, belum berkeluarga ya. Bener. Itu ada gak sih kayak udahlah nak, gak capek ta gitu? Atau mungkin Ya. mengeluhkan atau mungkin kasihan sama kamu gitu, pernah nggak? Ya pernah dong pasti gitu. Maksudnya ya aku sih cuma bilangnya nanti bakal berhenti sendiri gitu loh, kan nggak selamanya kayak gini gitu. Nanti kalau lebih apa ya, lebih ditekan, lebih dilarang, pasti juga nggak nyaman gitu. Karena emang awalnya udah kayak gini gitu. Kayak gitu Dan sih. pekerjaan ini kan juga butuh ketenangan ya dalam berkendara ya. Kalau ditekan di ini terus nanti kitanya nggak nyaman, Nggak ya nyaman saat juga. berkendara. Iya, Karena itu bener. keselamatan kan. Bener. Duh, keren banget Caranya di jalan. di jalan. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kalau berkendara pas siang-siang gitu, pas muter-muter Surabaya kan jauh dari barat ke timur, timur ke utara, itu kayak ngerasa aku pengen berhenti atau gimana yang kamu rasakan kalau pas bener-bener lagi pegel gitu? Nggak Terus sih. motivasi apa yang sering kamu kuatkan di dirimu sendiri sampai akhirnya oh ya aku bisa bertahan, aku bisa melanjutkan ini? Kalau untuk berhenti nggak? Belum pengen ya? Belum pengen. Karena enjoy itu tadi ya? Enjoy banget gitu kan, dari teman-teman juga enjoy banget gitu kan. Kalau mungkin ya lelahnya ya, maksudnya gini, di sana gitu, dari sini ke sana gitu kan, terus kayak mikirnya Shock gitu ya? ya wes lah, ayo lah gitu kan, kapan lagi lo hobi dibayar, kayak gitu aja sih. Oh. Nanti pasti ketemunya di sana tuh pasti ada pengalaman yang nggak terduga. Mikirnya tuh selalu gitu, kayak misal udah dari kantor nanti ke GBT gitu ya, nanti di sana pasti ada pengalaman yang berbeda gitu. Nanti pasti di sana nanti ketemu siapa, nanti di sana nanti pasti ada apa yang aku belum pernah ngalamin, pasti gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi pasti kamu berpikirnya ketika capek selalu ada hal baru yang kamu temui di tempat yang baru Iya, gitu ya? buat nyemangatin diri sendiri gitu. Oke. Ngaruh nggak sih Ainun kalau misalkan nih aku kan berangkat kerja, biasanya nyetir itu kayak pas lagi baper atau mungkin lagi capek, itu ngaruh kan ke perjalanan. Kadang kita agak sedikit ngebut-ngebutan, kadang kita agak sedikit memperlambat gitu kan. Itu kamu pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Apalagi mungkin ya kalau perempuan kan setiap bulan selalu pasti Iya, ya benar. kita mengalami Ngaruh banget. fase itu gitu kan. Ngaruh Ngaruh nggak? Ngaruh banget Waduh. tuh. Terus itu gimana cara Mood kamu? kan? Iya. Akhirnya ke bawah dong ke mood, dan kalau sudah ke mood kadang motoran agak sedikit keras nih, kadang agak sedikit kenceng gitu. Kamu gimana? Kalau untuk motoran sendiri masih aman-aman aja ya. Cuma lebih ke mood, lebih baik diem gitu, diem aja gitu. Diem. Kayak ya wes kerja gitu. Maksudnya selama itu nggak ditanya, selama itu apa? Kayak nggak diajak ngobrol atau apa, ya udah diem aja gitu. Buat balikin mood itu udah diem aja gitu. Nggak yang kayak biasanya kan kita kan tahu sendiri lah ya, orang lapangan itu pasti kan mulutnya yang rame gitu kan, walaupun toh kita nggak ada bahan apa, pasti ada aja bahan gitu. Kalau lagi moodnya nggak baik ya udah diem aja gitu, Diem aja sampai selesai gitu. sampai benar-benar dapat mood baik. baik. Diem aja gitu, biar nggak ganggu fokus juga sih. Karena kan kalau yang namanya nyetir ya nggak cuma motor aja nih, semua orang nyetir pasti butuhnya fokus kan. Kayak gitu. Kalau di Kenari sendiri jadwal kerjanya itu berapa jam sih? 8 jam. 8 jam. Kalau enggak ada titik-titik. Seringnya ada titik-titik ya? Bener. Kalau kamu kan perempuan nih, terus abis gitu mungkin punya teman main, punya teman nongkrong, mungkin waktu itu niatnya itu oh biasanya pulangnya jam sekian, tiba-tiba kepala daerahnya atau ibu lagi ada kegiatan sampai molor gitu, kamu akhirnya kehilangan momen-momen sama teman-teman atau momen-momen seru-seruan gitu nggak sih? Kalau Sering nggak kalau kayak gitu ya, tuh? ya sering. Cuman ya kadang-kadang mereka itu yang ngikutin jadwalku. Oh jadi teman-temanmu yang Ngikutin sesuaiin? waktu. Karena mereka juga udah pernah
emang bisa kamu kayak gitu. Oh yakin bisa datang kayak gitu kan. Ya nanti aku kabarin deh gitu. Oh kalau kamu udah ngomong gini udah pastinya nggak dapet nih gitu kan. Dan pasti sudah nggak ditunggu ya. Nah gitu. Malah kalau kamu datang, tumben banget kamu bisa datang. Lebihnya ke aku sih. Ayo kita keluar. Kamu lagi kosong? Iya nih aku kosong nih gitu. Oh, jadi akhirnya teman-teman yang bisa nyesuaiin jadwal kamu gitu bener ya. gitu. Itu namanya circle yang sehat kan. Kalau teman-teman aku sih, kamu tuh kemana? Kok gak datang-datang ya deh kayak gitu. Jadi dia yang lebih marah. Ya. Kalau kamu enggak kan? Lebih mengerti aja sih. Circlemu berarti sehat. Circleku agak sehat. Terus gimana, Ainun? Kalau misalkan nih kamu sudah punya rumah tangga, kan pekerjaan ini kan membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan kita di luar sebagai pekerja itu lebih banyak waktunya. Itu nanti ada kesepakatan gak sih sama diri sendiri ketika aku akan ini ketika aku sudah berkeluarga gitu. Apalagi anak atau suami akan butuh kamu lebih banyak gitu waktunya. Nah ini agak sedih nih. Soalnya gini, kalau di motor sendiri kalau udah berumah tangga, maksudnya udah nikah lah ya, udah nikah itu pasti nanti ada diskusi lah gitu loh. Maksudnya ada penawaran gitu kan, nggak, soalnya gimana kan cewek itu apalagi seorang istri ya gitu kan, pastinya tuh hamil nih, pasti nih kan ya gitu kan, pasti jadi pasti ditawarin banyak penawaran gitu, kamu mau lanjut dengan resiko yang kayak gini atau udah stop di sini gitu, kayak gitu sih. Jadi kantor nggak memaksakan juga, kalau mau lanjut ya nanti konsekuensinya kamu, kalau berhenti ya udah kita carikan posisi yang memang buat yang kamu bisa gitu. buat kamu di office misalkan gitu ya. Iya gitu. Jadi memang tidak ada yang mengikat kamu sampai harus setelah menikah harus Selamanya stay di motor. atau gitu enggak kan. Enggak. Jadi tetap ada koordinasi yang enak gitu ya. Iya nanti pasti ada benar-benar kayak gitu, pasti ada sih. Tapi so far selagi masih bisa, masih punya waktu luang dan apa ya, jiwa-jiwa kayak gitu kan, jiwa-jiwa tantangannya tinggi gitu kan ya. Cari pengalaman aja lah. Semakin berbahaya semakin senang kan, semakin motoran. Semakin menantang kayak gitu. Kalau berbahaya gitu, pernah nggak sih kamu tuh jatuh gitu dari motor atau nyerempet atau mungkin nggak sengaja ditabrak gitu dari belakang? Tuh sering tuh. Sering. Jatuh tuh sering tuh. Lebih serunya jatuhnya itu ke rel. Waktu hujan pasti licin kan tuh sering tuh. Jatuhnya lebih sering ke rel. Jatuh sendiri tuh? Iya, kepleset. Jadi ternyata kenar juga bisa jatuh loh teman-teman. Kalau teman-teman sering kecelakaan kecil-kecilan itu namanya sudah wajar. Karena yang sudah pro aja masih loh bisa jatuh. Masih wajar tuh. Tapi balik lagi ya, kan kadang kalau sudah kecelakaan itu kan kayak aduh aku takut lagi nih naik motor. Aku kalau mau lewat rel aduh aku takut nabrak lagi itu. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Trauma gitu? Nggak sih. Nggak ya? Bisa kayak gitu juga. Karena nggak boleh trauma ya. Kalau trauma nggak kerja ya. Nggak bisa kayak gitu juga soalnya. Udah jadi makanan kayak gitu. Jatuh, kepleset, terus kayak apa ya, ditabrak kayak gitu, kesenggol, itu udah jadi makanan banget. Karena resiko kerjanya memang ya itu gitu ya, karena di jalan. Nah kayak gitu. Paling parah gitu kamu apa yang terjadi? Insiden apa yang terjadi di jalan? Ya itu kepleset itu. Itu bangun-bangun sendiri? Iya. Nggak boleh drama ya, nggak boleh menye-menye. Nah, bangun-bangun sendiri, terus nepi sendiri sambil nunggu itu tim TGJ tuh berhenti tuh. Nah, udah ada aja dulu nunggu teman-teman yang mau. Tapi fisik nggak apa-apa, sehat. Ya apa-apa. Ya apa sih? Ya ampun. Kayak gitu. Dan itu kamu berapa kali ngalami momen-momen kayak gitu? Berapa kali ya? Berkali-kali kayaknya. Berkali-kali. Dulu lebih sering banget kayak gitu. Awal-awal kayak gitu. Jadi Sri Kandi satu ini ternyata juga sering kecelakaan loh teman-teman. Dan jatuh bangun gitu ya. Kita nggak boleh trauma ya. Nggak boleh. Gimana lagi tuntutan? Udah kerjaan gitu. Kadang kalau kita kecelakaan, saya tuh pernah kecelakaan nabrak gitu. Terus setelah itu, aduh besoknya mau lewat jalan Ayani aja kayak, aduh aku nggak mau lewat sini. Aku ingat pernah nabrak. Dan itu tuh selalu kebayang-bayang terus gitu. Trauma. Padahal nabrak pohon, jadi tapi aja masih traumanya masih sampai sekarang gitu. Itu padahal kamu yang nabrak ya? Iya, aku yang nabrak pohon lagi. Jadi kayak aku tuh mau marah tapi sama pohon. Jadi kayak ya wes lah gitu. Itu benar-benar bikin takut banget. Kalau di Kenari nggak boleh ya punya perasaan kayak gitu ya? Nggak bisa juga ya. Kalau dalam satu tim perempuan yang jadi tim Kenari ini ada berapa orang? Awal dulu jadi ada 3. Karena yang 2 ini udah nikah.
tinggal aku kan, terus sekarang ada lagi satu, jadi dua orang. Oke, terbagi menjadi berapa tim itu? Kenari itu ada 18 orang, ya kan. Tapi dibaginya itu 2 shift kan, satu pagi sama pagi sama sore gitu kan. Ceweknya juga gitu, ceweknya ini nggak bisa gabung nih, karena harus dibagi pagi sama siang kayak gitu. Jadi kita Jadi nggak mungkin dua-duanya cewek ya? Iya, nggak bisa ketemu gitu. Terus untuk timnya sih ya itu tadi sih yang pagi sama sore itu. Oke. Ainun pernah nggak sih ngerasa kadang kan badan kita ini nggak selalu fit ya? Kadang demam, kadang batuk pilek, kadang mungkin lagi nggak enak badan gitu. Kalau kayak gitu tuh kan mempengaruhi juga di jalan gitu kan? Iya benar. Mempengaruhi konsentrasi juga. Kamu gimana kalau kayak gitu? Aku sih lebih minta keringan ke teman-teman ya. Oh. Kalau memang udah nggak oke, bener-bener nggak bisa dipaksain juga kan gitu. Karena aku bilang aja ke teman-teman, nanti mereka kayak ngertiin gitu loh, ngertiin. Ya wes nanti kamu gini aja ya, apa gini aja, atau kamu istirahat gitu. Karena nggak bisa dipungkirin temannya kita itu matahari, angin, hujan. Ya kan? Jangan pernah takut hitam gitu Nah, ya. gitu kan. Jangan pernah takut kehujanan. Temennya kita 3 elemen itu. Nggak bisa juga kita kayak walaupun toh kita jaga kesehatan banget gitu kan, ya nggak bisa juga gitu, tetep aja ada lengahnya gitu kan. Ya aku bilang ke teman-teman gitu, aku lagi gini gitu. Ya udah, nanti entah itu dikasih yang kerjaan ringan atau enggak istirahat kayak gitu sih. Jadi emang kuncinya harus komunikasi sama tim ya. Bener. Apapun yang kamu rasakan ya. Bener. Karena itu kan mempengaruhi banget ketika kita di jalan dan berkendara. Bener kayak gitu. Pernah nggak sih tiba-tiba nyetir terus kan kadang-kadang di Surabaya itu panas ya, abis itu tiba-tiba hujan gitu. Sering nggak gitu? Kehujanan, kepanasan gitu? Sering banget. Sering banget jadi makanan tuh. Dan gitu. Udah biasa ya, badan basah gitu udah biasa banget gitu. Malam-malam gitu kehujanan sering? Nah, sering banget. Apalagi kalau udah habis hujan nih, apalagi habis hujan ya, tiba-tiba di depan tuh panas. Wah, ini penyakit nih. Iya. Kita aja sih, ini penyakit nih. Ya udah dihadapin, gimana lagi kayak gitu. Mau ngeluh ke siapa Tuhan? Gak mungkin kan kayak gitu. Terus kan kalau cewek-cewek masa kini nih, kalau nggak glowing, kalau nggak, aduh aku agak gelapan nih gitu, itu kan mereka itu langsung insecure, mereka langsung ngerasa bahwa mereka nggak cantik, mereka langsung kehilangan kepercayaan diri, mereka langsung ngerasa, aduh aku nggak banget deh gitu-gitu. Kalau untuk kamu kan pasti punya mindset tertentu nih buat menghadapi itu, karena kan tadi kamu bilang temanku adalah hujan, matahari, sama panas tuh. Nah itu untuk kamu pernah nggak sih ngerasa takut kalau aku tuh nanti nggak glowing, aku takut nanti kalau teman-temanku mandang aku gimana, itu kamu pernah nggak sih ngerasa seperti itu? Ya pasti pernah lah ya, pernah banget gitu. Apalagi kita masih single nih gitu kan. Kalau orang Jawa sih ngomongnya dagangan ya. Dagangannya belum laku gitu kan. Ya pasti ada tuh, kayak gitu pasti ada. Cuman ya gimana lagi gitu kan. Ya wes lah, so far kalau selama masih ada klinik kecantikan ya gimana ya gitu kan. Jadi kamu juga rutin gitu ya? Ya pasti rutin sih. Kalau untuk insecure dan sebagainya, ya udahlah ya. Yang penting aku kerja, karena orang hidup butuh kerja juga. Betul. Kayak gitu sih. Nanti kalau udah ada waktu yang enak buat libur atau apa, ya itu waktunya kita buat bermanja diri. Apa biasanya treatment apa yang paling kamu seneng kalau kamu lagi libur? Banyak nih. Apa? Ya pastinya kan maskeran tuh, pasti wanita suka maskeran. Iya. Masker, terus kayak ya lebih ke wajah sih, kayak gitu. Oke. Pijet gitu suka nggak? Aku kebetulan jarang pijet. Kalau aku tuh treatmentnya pijet pokoknya 2 jam gitu aku betah. Masya Allah. Dan tangannya harus sampai ke tulang-tulang gitu. Padahal badannya kecil loh. Iya, tapi aku kuat gitu loh. Itu kan salah satu ketakutan yang dirasakan oleh anak muda zaman sekarang ya, khususnya perempuan. Perempuan itu sekarang ngerasa pokoknya aku harus cantik, pokoknya aku harus putih, aku harus bersih, aku harus dipandang orang itu enak. Kalau nggak gitu, aku nggak pede, aku kehilangan kepercayaan diri. Dan padahal yang lebih dari itu, yang paling penting adalah bukan cuma secara fisik gitu kan ya. Iya, betul. Tapi gimana kita bisa memaknai hidup, kita bisa memandang sesuatu itu dari sisi yang positif. Bener. Itu kan lebih memancarkan aura kecantikan. Kamu setuju nggak sih sama itu? Setuju banget. Cantik nggak harus putih kan? Ya udah. Betul. Yang penting kulit kita sehat gitu kan ya. Ya kalau dibilang sehat nggak, masih banyak jerawat nih. Itu biasanya kalau lagi pas momen tertentu aja. Bener.
Kamu punya nggak sih pesan khusus gitu untuk dirimu sendiri supaya kamu kuat bertahan? Kalau kamu lihat video ini 2 atau 3 tahun lagi kamu bisa bisa ngeliat, oh ternyata waktu itu aku gini loh cara nyemangatin aku gitu. Terus kamu kasih semangat ya ke teman-teman perempuan-perempuan di luar sana bahwa ternyata bekerja itu banyak loh jenisnya. Bekerja itu nggak cuman ini aja, tapi ternyata dunia pekerjaan, dunia luar Luas. itu luas banget dan perempuan itu punya panggung yang besar di luar sana gitu. Termasuk panggung yang kamu ambil ini. Apa ya? Jadi kayak nggak perlu takut sih sama kerasnya di luar tuh, nggak perlu takut. Toh kamu walaupun kamu sebagai wanita dikodratkan sebagai wanita, nggak ada halangan selama itu masih bisa membentengin kamu sendiri gitu kan. Contohnya kayak banyak sih ya wanita-wanita hebat di luar sana yang memang bertolak belakang sama kodratnya sebagai perempuan gitu kan. Nggak cuma aku aja di sini gitu kan. Cuman kalau aku sendiri nih, pikirku gini, kapan lagi untuk cari pengalaman gitu kan, untuk cari pelajaran hidup itu kapan lagi. Jangan jadi patokan kamu wanita, kamu ada batasan-batasan gitu. Batasan-batasan itu bisa kamu lawan selama kamu bisa keep diri kamu sendiri gitu. Kayak gitu. Yang terakhir quotes atau semangat untuk dirimu sendiri, karena selain kita harus menyemangati perempuan-perempuan, ternyata kita juga yang paling penting adalah kita harus semangat sendiri dulu gitu kan. Apa ya? Jadi gini, semangat untuk diri sendiri. Selama aku bisa, ini untuk aku sendiri kan, selama aku bisa, walaupun ini mustahil juga dilewatin gitu kan, yakin aja sih pasti kayak kita itu hidup itu sudah ada takdirnya gitu kan, ada takdirnya. Walaupun kita udah jaga jarak, tapi kalau udah takdirnya kayak gini pasti kayak gini gitu. Jadi kayak semangat buat aku sendiri sih, jalanin selagi bisa gitu kan, berhenti selagi kamu capek. Jadi berhentinya jangan berhenti selagi kamu capek, maksudnya kayak kasih ruang dulu biar kamu bisa jalan lagi kayak gitu. Jangan berhenti karena kamu udahlah aku nggak dapat hasil, udahlah aku capek gitu. Berhenti dulu, untuk kasih waktu berhenti dulu buat nanti jalan lagi kayak gitu. Kayak apa ya, lebih ke semangatin diri sendiri. Banyak yang yang belum tentu orang bisa ngelakuin kayak aku kayak gitu. Itu yang paling penting ya. Iya. Belum tentu semua orang bisa dan sekuat kamu Iya, untuk berada di profesi ini. Oke, teman-teman, pelajaran yang paling bisa kita ambil dari Ainun adalah ternyata perempuan tidak selemah itu secara fisik, perempuan tidak sekhawatir itu tentang kecantikan dirinya, perempuan tidak setakut itu untuk menggapai kehidupan meskipun dunia ini sangat keras. Kita bisa belajar dari dia bahwa perjuangan itu tidak boleh berhenti. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun kita, perjuangan itu harus terus kita lakukan sampai kita ngerasa oke, ini goals yang bisa aku capai. Kalau boleh tahu goals kamu apa, Ainun? Goals apa nih? Big goals, cita-cita atau keinginan kamu yang paling besar. Keinginan aku paling besar, aku punya pengalaman yang benar-benar bernilai banget buat aku untuk tua nanti. Apa itu? Oh, untuk itu disampaikan ke cucu kamu? Iya, pasti itu. Jadi kayak biar aku punya cerita untuk nanti. Pembelajaran juga sih. Banyak belajar di jalan raya itu banyak. Oke. Banyak pelajaran yang bisa diambil di jalan raya. Itu kunci dari Ainun. Dan itu bisa diwariskan atau diberikan, dihadiahkan untuk anak cucu kita nanti. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Ainun sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Jangan patah semangat, kita harus tetap semangat dan tetap harus berjuang. Terima kasih banyak, terus dulu dong. Itu tadi perspektif perempuan tentang sosok perempuan yang pekerjaannya tidak biasa dilakukan oleh seorang perempuan, dan dia berhasil melewati ini hingga berhasil bertahan sampai detik ini. Satu hal yang bisa saya petik dari Ainun tadi bahwa perjuangan tidak boleh selesai. Di jalan raya itu banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita maknai dan tentu berharga untuk kita nanti.
Terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan perspektif perempuan, jangan lupa saksikan episode berikutnya dengan tayangan yang lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa.